Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Rinzat Iriansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah kalimat. Karena dari awal kita mulai mengenal bahasa, tentunya kita bicara tentang sebuah kalimat. Dari SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, kita juga masih membahas tentang sebuah kalimat. Sebelum kita melanjut kepada apa itu kalimat, kita bicara tentang satuan bahasa yang paling kecil terlebih dahulu. Ketika kita bicara bahasa yang paling kecil, yaitu bahasa yang paling kecil berupa kata, bukan huruf. Huruf belum menjadi sebuah bahasa. Karena apa? Orang tidak akan mengerti dengan menggunakan satu huruf saja. Misalnya, mau kemana? S, orang tidak akan paham. Tapi kalau mau kemana? Sekolah, orang menjadi paham dengan menggunakan kata sekolah. Tapi kalau hanya huruf saja, orang tidak akan paham. Y, P. Nah, kenapa? Simbol-simbol itu penuh makna nantinya. Kemudian, setelah kata, kumpulan dari kata, dia berubah menjadi sebuah frase. Kumpulan frase, dia berubah menjadi sebuah klausa. Kumpulan klausa, barulah dia berubah menjadi sebuah kalimat. Contoh, perhatikan layar di sana. Kita lihat ada tulisan nasi goreng sangat lezat. Nah, nasi goreng sangat lezat, dia termasuk bagian dari klausa. Kenapa bagian dari klausa? Karena itu kumpulan dari sebuah frase. Frase apa? Yang pertama, frasenya adalah nasi goreng. Dan yang kedua, frasenya adalah sangat lezat. Nah, apakah memungkinkan klausa ini dijadikan sebuah kalimat? Ya, sungguh sangat memungkinkan. Lantas, apa itu kalimat? Bagaimana ciri-ciri dari sebuah kalimat? Ketika kita bicara tentang apa itu kalimat, definisi kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal, yang disusun oleh konstituen dasar yang diakhiri dengan intonasi final. Nah, tadi pada kasus nasi goreng sangat lezat, dia akan menjadi sebuah kalimat apabila diakhiri dengan intonasi final. Tanda apa? Dalam kalimat kita bisa memberikan tanda titik sebagai intonasi finalnya. Kalau sudah ada tanda titiknya, berarti sudah menjadi sebuah kalimat. Kalimat apa? Kalimat yang terdiri dari satu klausa. One clause, satu klausa disebut dengan kalimat tunggal. Kalau klausanya ada dua, berarti kita disebut dengan kalimat majmuk jamak. Nah, kalau ada dua klausa, berarti harus diikuti dengan konjungsi atau kata hubung. Itu kalimat. Sungguh sangat sulit sekali apabila kita bicara tentang sebuah kalimat efektif. Di dalam membuat sebuah kalimat, tentunya kita wajib atau patut memperhatikan bagaimana sebuah kalimat itu efektif atau tidak. Apa aja ciri-ciri kalimat efektif? Silakan kalian perhatikan lagi. Yang pertama, kalimat efektif dari segi ciri-ciri kalimat efektif yang pertama bisa kita lihat dari unsur keutuhan. Maksudnya apa? Bagaimana struktur kalimat itu dibangun dengan baik. Minimal, bicara tentang sebuah keutuhan, sebuah kalimat minimal harus memiliki subjek dan predikat. Contoh pada kalimat, menurut ahli epidemiologi menyarankan sejumlah cara yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi pandemi berikutnya. Oke, kita lihat kalimat ini tidak efektif dari segi keutuhan. Kenapa tidak efektif? Dia tidak memiliki subjek. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki subjek? Karena kita lihat di awalnya didahului dengan kata menurut. Kita tahu bahwa ahli epidemiologi adalah subjek. Tapi kalau ada menurut, sehingga posisi ahli epidemiologi berubah menjadi keterangan atau pelengkap. Kemudian syarat yang kedua, ada unsur kesejajaran atau kepararelan. Kalau tadi sudah keutuhan, yang kedua ada unsur kepararelan. Silakan perhatikan kembali pada contoh berikut. Polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah diketahui sebelumnya. Nah, kita lihat kalimat ini tidak efektif dari segi kepararelan. Kenapa? Klausa pertama menggunakan kata menangkap. Kalau kita menggunakan kata menangkap, berarti polisinya aktif. Klausa kedua itu digunakan kata diketahui, sehingga dia tidak paralel atau tidak sejajar. Alangkah lebih baik kita gunakan mengetahui supaya menjadi sejajar. Jadi baiknya bagaimana?
polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah mengetahui sebelumnya. Yang ketiga, bicara tentang unsur kehematan. Dalam membuat sebuah kalimat, tidak ada kata-kata yang tidak memiliki peranan dan fungsi. Contoh, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat makalah. Dari kasat mata, memang jelas kalimat ini sepertinya efektif dari segi kehematan. Tetapi kalau kita kaji secara mendalam, kalimatnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Di situ ada kata memberikan tugas kepada. Harusnya memberikan tugas kepada bisa kita hemat menjadi menugasi, bukan menugaskan. Apa yang membedakan antara menugasi dengan menugaskan? Kalau menugaskan, kita buat kalimat tanyanya, apa yang ditugaskan? Tapi kalau menugasi, kita buat kalimat tanyanya, siapa yang ditugasi? Itu dari segi unsur kehematan. Kemudian yang keempat, ada unsur kecermatan. Maksudnya apa kecermatan? Pilihan kata itu harus cermat. Jangan sampai kita memilih sebuah diksi yang tidak cermat, maka akan menimbulkan tafsiran yang berbeda nantinya kepada pembaca atau pendengarnya. Contoh, manusia ialah makhluk hidup yang berakal. Nah, kata ialah pada contoh tersebut tidak cermat. Harusnya ialah kita ganti dengan menggunakan kata adalah. Kemudian syarat yang terakhir adalah kelogisan. Maksudnya apa logis? Bisa diterima oleh akal pikiran kita. Karena kalau kita tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita, maka pendengar kita atau penulis kita akan heran melihat kita. Karena pendapat kita dalam menyampaikan sebuah aspirasi tidak logis. Contoh, Salon Dewi menerima sulam alis mata. Nah, contoh di sini dia kalimatnya tidak logis. Kenapa tidak logis? Kalau Salon Dewi menerima sulam alis mata, berarti yang disulam adalah salonnya, bukan customernya. Padahal tujuannya yang disulam adalah customernya, bukan salonnya. Supaya lebih logis bagaimana? Kita ganti kata menerima sulam alis mata diganti dengan melayani penyulaman alis. Matanya dihilangkan. Kenapa? Alis sudah pasti alis mata. Atau contoh yang lain bicara tentang kelogisan. Sering sekali pengumuman di masjid kita mendengar bagi yang membawa handphone harap dimatikan. Nah, itu tidak logis. Kenapa tidak logis? Yang dimatikan yang membawa handphone. Bagaimana mungkin orang mau ke masjid bawa handphone harus dimatikan orangnya? Karena di situ ada kata apa? Bagi yang membawa handphone. Jadi logisnya bagaimana? Langsung saja subjeknya apa? Handphone. Ya, langsung saja kita buat handphone harap dimatikan. Itulah beberapa ciri-ciri dari kalimat efektif. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, belajarlah bicara atau menuliskan kalimat secara efektif. Karena ingat, pada hakikatnya kemampuan berbahasa bisa karena biasa. Sekian materi pada hari ini. Kita ketemu lagi di pekan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.